Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar jurnal akuntansi. Jurnal. Apa itu jurnal? Merupakan proses pencatatan transaksi akuntansi setelah melakukan analisis transaksi. Fungsinya yang pertama yaitu mencatat. Yang kedua ada fungsi historis. Yang ketiga ada fungsi informasi. Yang keempat ada fungsi analisis. Yang kelima ada fungsi instruksi. Bentuk jurnal. Berikut ini merupakan bentuk dari jurnal, di mana ada kolom tanggal untuk memasukkan tanggal. Keterangan ini digunakan untuk memasukkan nama akun. Ref bisa diisi dengan nomor akunnya, debit dan kredit bisa dimasukkan nominalnya. Kita review dulu dari persamaan dasar akuntansi yang pernah kita bahas. Tentu semuanya sudah paham tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, ini kita review lagi, ada akun real dan ada akun nominal. Akun real ada aset utang modal dan akun nominal biasa disebut dengan akun laba rugi, ada pendapatan dan beban. Ini ada mekanisme debit kredit yang pernah kita bahas juga. Ketika aset bertambah, maka nanti akan dimasukkan ke sisi debit. Namun ketika aset berkurang akan dimasukkan ke sisi kredit. Utang berkurang justru dimasukkan ke sisi debit, dan ketika utangnya bertambah akan dimasukkan ke sisi kredit. Nah, ini udah pernah kita bahas sebelumnya. Oke, sekarang kita akan coba membuat sebuah jurnal. Di sini ada transaksi penanaman modal ketika perusahaannya baru berdiri dengan uang tunai dan peralatan. Analisis transaksinya di sini ada kas bertambah 7.400.000 dimasukkan ke sisi debit. Kemudian ada peralatan kantor yang bertambah juga dimasukkan ke sisi debit. Ada modal yang berkurang, karena berkurang itu maka kredit harus ditulis menjorok ke kanan sebesar nominalnya. Berikut ini untuk ilustrasinya. Oke, yang pertama, tanggal 1 itu Tuan Sena menyetorkan uang ke perusahaan sebagai modal awal. Ketika menyetorkan uang berarti di sini akan dimasukkan ke dalam kas. Otomatis kasnya akan bertambah, dimasukkan ke sisi debit, dan kemudian modalnya juga bertambah. Ketika modal bertambah dimasukkan ke dalam sisi kredit. Yang kedua, ini membeli peralatan bengkel pada tanggal 2 Januari sebesar 5 juta. Berarti ini peralatannya nanti akan bertambah sebesar 5 juta. Kemudian untuk kasnya berkurang karena kan membeli, uangnya berkurang tuh, maka uangnya berkurang 5 juta, kasnya dimasukkan ke sisi kredit. Yang tanggal 4 dibeli perlengkapan secara kredit, berarti kita masih punya utang dong kalau membeli perlengkapan kredit ya. Berarti peralatan pada utang usahanya bertambah, dimasukkan ke sisi kredit 5 juta. Selanjutnya yaitu pembayaran beban, maka ketika ada beban perlu diingat harus dicatat di sisi sebelah debit, karena ketika membayar maka kasnya berkurang, kita tulis di sisi kredit, dan bebannya ini bertambah dimasukkan di sisi debitnya. Kemudian membayar premi asuransi, ini bisa ditulis dengan jurnal. Premi asuransi karena dia dianggap beban bertambah dimasukkan debit, dan membayar pakai kasnya berkurang ditaruh di sisi kredit. Kemudian yang ke-12 ini tambahan peralatan bengkel. Oke, karena dibayar di muka berarti kita masih punya utang orang ya. Sisanya dibayar mana, berarti 2 juta masih punya utang. Jurnalnya peralatannya bertambah 3 juta, kasnya berkurang 1 juta, dan utang usahanya bertambah 2 juta. Oke, transaksi selanjutnya di sini menerima jasa selama 2 minggu pertama, berarti ini berhubungan dengan pendapatan jasa. Yang tanggal 15 ini telah diselesaikan bernilai 500.000 dibayar kemudian. Oke, ini juga berhubungan dengan pendapatan jasa. Perbedaan dari
Atas dan bawah bisa kita lihat menerima jasa selama 2 minggu pertama 2.500.000, berarti dia sudah menerima, maka kasnya bertambah 2.500.000. Kemudian yang bawah itu dia sudah menyelesaikan tapi dibayar kemudian, berarti orang lain masih punya utang ke kita yang disebut dengan piutang, maka yang bawah piutangnya bertambah debit, sedangkan yang atas ketika sudah diterima yang bertambah itu adalah kas. Nah, untuk kreditnya ini sama-sama pendapatan karena ini merupakan kegiatan dari operasional perusahaan, pendapatan jasa, maka ditulis di sisi kredit pendapatan jasanya berupa pendapatan bengkel. Dan yang bawah ini kenapa pendapatan lain-lain? Karena ini kan penjualan under deal, yaitu kita menjual peralatan maka diterima pendapatan lain-lain seperti itu. Baik, penjelasan dari Ibu cukup sekian. Ibu berharap semoga penjelasan ini bermanfaat serta dapat membantu kalian dalam memahami jurnal akuntansi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.